Oke teman-teman, pada video kali ini topik akan membahas tentang Grab rugi, apakah bakal kolaps atau tidak. Ya, pembahasan ini mungkin bakal agak panjang ya guys. Jadi bagi kalian yang merasa tidak penting silahkan di skip. Jika menurut kalian ini penting silahkan disimak. Oke, langsung kita bahas. Grab dan Gojek adalah layanan transportasi online yang paling populer di Indonesia ya guys ya. Survei ini saya ambil dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, APJII, dari tahun 2019 sampai 2020. Grab menempati posisi pertama dengan 21,3% dan Gojek menempati posisi kedua yaitu dengan 19,4% ya guys. Di sini kita bisa lihat selisih 2,1%. Selanjutnya yang di bawah itu ya banyak lah, ada Maxim, ada apalah gitu. Dan yang paling penting nih guys, yang kita harus tahu, GMV untuk perusahaan pesan antar makanan di Asia Tenggara, Grab juga menempati posisi pertama guys ya. Jadi kita dari situ juga pasti bisa menganalisa guys, kenapa Grab kok bisa posisinya paling atas. Jawabannya karena memang masang promo besar-besaran, jadi GMV-nya itu tinggi. Oh ya, bagi kalian yang mungkin belum ngerti GMV itu apa, GMV itu Gross Merchandise Value. Maaf ya guys kalau salah bacanya, karena saya juga kurang pinter bahasa Inggris. Bahasa mudahnya itu nilai barang dagang kotor guys. Jadi lebih mudah dipahaminya itu sudah berapa banyak transaksi, sudah berapa banyak barang yang terjual tanpa dikurangi oleh modal usaha, biaya promosi, karyawan, atau mungkin dan lain sebagainya lah. Jadi masih hitungannya masih kotor guys, itu GMV. Ini biasanya menjadi suatu andalan bagi startup seperti Grab dan Gojek, karena semakin tingginya GMV ini maka harapan untuk mencari customer itu semakin banyak guys. Ya, caranya itu biar mudah dipahami ya, seperti customer dikasih promo, dimanjakan dengan promo-promo yang besar, kemudian mereka itu nanti order, kemudian lama-lama dia terbiasa, suka merasa kecanduan dengan aplikasi, dan kemudian nanti lama-lama bakal menjadi customer setia dan lain sebagainya. Seperti itu guys. Itu cara mudah yang mudah kita pahami lah bagaimana itu fungsi GMV ini gitu. Makanya Grab itu sangat ambisius untuk menempati posisi pertama GMV ini. Ya, barangkali ada teman-teman yang tanya nih, lah posisi Shopee Food gimana bang? Posisi Shopee Food kalau ini surveinya tahun 2021 ya guys. Ini paling terbaru tahun 2021, belum ada survei terbaru lagi. Kalau dibandingkan Grab tetap yang paling atas guys. Shopee Food ada di ini se-Asia Tenggara, Shopee Food ada di urutan kelima guys dengan 0,9%. Bisa dibayangkan ya guys ya, bagaimana dahsyatnya Grab menguasai pasar Asia Tenggara. Padahal Grab jelas-jelas menguasai pasar, menguasai transaksi Asia Tenggara ya guys. Tapi kok bisa rugi gitu lah. Sebelum membahas lebih jauh, saya perlu memahamkan sedikit guys. Jadi dalam satu tahun itu terdapat 4 kuartal ya guys ya. 1 Januari sampai Maret, yang kedua itu April sampai Juni, yang ketiga Juli sampai September, dan yang keempat ini terakhir Oktober sampai Desember. Grab sebenarnya mengalami kenaikan pendapatan guys, yaitu sebanyak 132% di kuartal kedua guys. Dan ruginya itu di kuartal keempat ya guys, ruginya itu anjloknya itu 44%. Kalau yang dipublish ke media, kerugian Grab ini dikarenakan Grab membuka pendaftaran driver baru terutama di Singapura dengan memberikan insentif yang tinggi agar banyak peminatnya, seperti itu ya. Kalau bahasanya di media itu untuk investasi, dan mungkin barangkali juga buat promo.
Saya pribadi yakin tidak semua bakal dipublish di media guys ya. Sampai sini jika ditanyakan apakah Grab bakal rugi, bangkrut, dan kolaps, sebenarnya perjalanan startup Grab ini masih sangat panjang guys. Dia hanya rugi di kuartal keempat. Dia akan terus ambisius untuk menguasai pasar di seluruh Asia Tenggara. Jangka panjangnya Grab bakal bisa menguasai marketplace di seluruh Asia Tenggara, atau mungkin bahkan stagnan atau seperti apa gitu ya. Sampai saat ini aja kita bisa melihat bagaimana perkembangan Grab yang dulu awalnya itu promosi dengan potongan besar, gratis ongkir seperti itu ya, yang awal-awal zaman dulu pertama ada di Indonesia, dengan kemudian drivernya dengan bonus yang gede ya, kemudian lama-lama menyusut, ongkirnya yang awalnya 14 jadi 10, kemudian menyusut lagi jadi 9, menyusut lagi jadi 8.000, menyusut lagi jadi 7.200, kemudian menyusut lagi jadi 6.400 seperti yang sekarang. Promosi juga seperti itu. Promosi dulu yang awalnya 70%, bener-bener 70%, kemudian dikurangin jadi 50%, dan kemudian nanti tetap 70% atau 50%, tapi ada tulisan syarat dan ketentuan pembelanjaan sekian, dan kemudian potongannya maksimal berapa ribu kayak gitu ya. Itu bakal menyusut terus menerus sampai bener-bener customer itu dilatih untuk order gitu ya, tanpa mencari promo gitu. Jadi memang tujuannya itu ke arahnya ke sana. Pelan-pelan bakal menyusut pelan-pelan. Driver juga dibiasakan untuk menjadi driver yang nerima dengan apa adanya, dengan tarif yang pas-pasan, dengan tarif yang seperti itu. Customer juga seperti itu bakal diarahkan untuk menjadi customer setia dengan menggunakan layanan Grab apapun itu tanpa promo, bahkan diarahkan ke situ bakalan. Oke, sampai sini kita bisa paham. Kedepannya perjalanan Grab masih sangat panjang. Sampai saat ini pun ketika ada startup baru, ada Shopee Food pun, Grab pun ngimbangin, dia juga harus mengeluarkan promo sekian banyak agar bisa menyaingi Shopee Food kayak gitu ya. Karena kalau Grab itu tidak mengeluarkan promo, otomatis customernya bakal lari ke Shopee Food. Begitu juga nanti mungkin ada startup baru, mungkin Traveloka Eats atau apalah, atau mungkin AirAsia apa itu, barangkali besok mengeluarkan promo. Tentu pastinya Grab bakal ngasih insentif untuk pengemudi sekian, dan mungkin promo juga bakal dikasih ke customer berapa persen gitu untuk mempertahankan customernya biar tidak lari kepada aplikasi-aplikasi yang lain. Harapan saya pribadi, Grab tetaplah menjadi unicorn besar di Asia Tenggara atau bahkan dunia mungkin ya suatu saat. Tetap menjadi andalan untuk customer mencari makanan-makanan murah. Tetapi kedepannya harapan saya Grab bisa lebih menghargai driver dengan memberikan tarif ataupun bonus. Misalnya bonus tidak bisa ya tarif aja, tarif yang normal, yang masuk akal. Karena saya sendiri merasakan ketika tarif 6.400 sampai hampir 4 kilo atau bahkan sampai 4 kilo, itu uang yang saya dapat hasil nge-Grab itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan, pokoknya tipis lah, pokoknya hanya cukup doang, nggak bisa buat nyelengin, itu nggak bisa. Itu pun harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalan, dari pagi sampai malam harus berjuang di jalan, tidak ada waktu untuk hal-hal yang lain. Waktunya hanya full untuk kerja di jalan guys. Ya seperti itu aja ya dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan, semoga jadi lebih semangat narik, semoga lancar rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya bos.